أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku dimanapun, kapanpun, dan di saat apapun mendengarkan video ijazahan ini, semoga selalu sehat walafiat, diangkat segala sakitnya, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezeki sederas-derasnya dari segala penjuru alam, penuh berkah, ridho dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin, ya Allah, ya Rabbal alamin. Baiklah saudaraku, kembali lagi dengan saya Rajo Mangkuto Alam, berbagi berbagai keilmuan pengelarisan buat usaha dagang, kuliner, elektronik, rumah makan, warung pakaian, dan segala macamnya. Dan khusus pada kesempatan ini saya akan ijazahkan tentang arah dapur masak yang mempengaruhi kelancaran usaha saudaraku semua. Dan ini juga bukan buat usaha saja, termasuk buat rumahnya saudaraku semua. Dan agar semakin bermanfaat dan menjadi jalan berkah buat saudaraku, silakan bagikan videonya di berbagai media sosial, WA, FB, dan lain segala macamnya. Semoga Allah membalas buat saudaraku semua, semakin dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin, amin, Allahumma amin. Baiklah saudaraku semua, benar-benar mohon disimak, dan sekali lagi jangan main mensirik-sirikan segala sesuatu. Ilmu falak adalah ilmu simbol, di mana simbol adalah rambu-rambu, dan rambu-rambu boleh dilanggar. Kalau saudaraku anak jenderal, lampu merah hajar terus silakan. Kalau bapaknya jenderal mungkin nggak ketangkap sama polisi. Tapi kalau kita hidup wajar-wajar saja, hidup main normal-normal saja, hati-hati rambu-rambu tersebut. Baiklah saudaraku semua, dan ini yang saya sampaikan langsung boleh dicek, baik rumahnya, rumah tetangganya, rumah sanak saudaranya, tempat usahanya, tempat usaha tetangganya, sanak saudaranya, atau mungkin lapaknya, atau mungkin warung nasinya, atau mungkin gerobaknya. Adapun yang harus saya sampaikan pada saudaraku tentang tata letak dapur masak saudaraku semua. Saudaraku semua, ketika posisi dapur saudaraku menghadap ke arah kiblat, dan saudaraku pun memasak menghadap ke arah kiblat, baik dapur rumahnya, atau dapur warung nasinya, atau dapur yang ada di tokonya, atau lagi berdagang dengan gerobak dan arah saudaraku menghadap ke kiblat,
Maka yang terjadi, sering terjadinya emosi tingkat tinggi, sering terjadinya pertengkaran yang tidak jelas ujung pangkalnya. Artinya apa? Ketika itu warung nasi, warung bakso, gerobak mie ayam yang memiliki dapur mengarah ke arah kiblat, maka warung saudaraku, gerobak saudaraku, lapak saudaraku, kaki lima saudaraku, atau rumah saudaraku, atau tempat saudaraku akan banyak melahirkan energi-energi negatif yang membangun emosi-emosi saudaraku yang gak jelas ujung pangkalnya. Dan ini sangat mempengaruhi tentang ramenya usaha saudaraku semua. Kadang yang datang mau belanja nggak jadi belanja karena emosi yang nggak jelas. Karena kadang awalnya mesan 5, akhirnya yang terjadi cuma 2 yang dibayar dan segala macamnya. Atau malah yang banyak belanjanya tapi ngebon dan nggak bayar. Dan ini harus diperhatikan. Jadi usahakan dapur tempat masaknya atau ketika membawa gerobaknya jangan menghadap ke arah kiblat. Berikut, menghadap membelakangi kiblat, ya. Tadi menghadap ke kiblat, sekarang membelakangi kiblat. Ketika dapur di rumah, tempat usaha, warung atau gerobak atau lapaknya saudaraku membelakangi kiblat, maka yang terjadi energi negatif, emosi yang bikin sedih, ya, emosi perih. Tetap intinya sama-sama emosi. Emosi itu ada 2 tadi, emosi marah, ini emosi yang bikin perih. Kerjanya saudaraku di warung itu, tempat usaha itu, rumah itu curhat melulu tentang perihnya, memikirkan selalu tentang mudaratnya, bercerita selalu tentang hal-hal yang gak mungkin harus diceritakan ke orang lain karena aib buat saudaraku atau keluarga saudaraku. Dan ini juga sangat mempengaruhi penjualan yang ada di tempat saudaraku, baik lapak, warung, gerobak, dan segala macamnya. Jadi kalau dagang mie ayam bawa gerobak, carilah posisi yang tidak menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Atau mungkin kita, kan kiblat itu Ka'batullah, benar Ka'batullah, tapi bukan dalam berusaha. Ka'batullah dalam beribadah kepada Allah. Benar, usaha itu ibadah kepada Allah, tapi alangkah baiknya leluhur kita, orang-orang soleh tempo dulu, orang-orang arifin billah, menerima ilmu ini secara turun-temurun, bukan sembarangan. Alangkah baiknya kita ikuti, sami'na wa ata'na. Tapi andai saudaraku ingin mencoba membuktikan, karena ilmu tanpa bukti itu bohong, silakan dicoba. Hadap ke kiblat 3 hari, belakang kiblat 3 hari, rasakan energinya, rasakan apa yang terjadi di tempatnya, di rumahnya atau warungnya. Berikut, menghadap selatan atau menghadap utara. Ini yang paling bagus. Saudaraku, tanpa menghadap atau membelakangi kiblat, otomatis menghadap ke arah selatan atau utara dapurnya, baik rumahnya, warungnya, tempat usahanya, lapaknya, atau lagi dagang pakai gerobak, menghadaplah ke selatan atau utara. Cari posisi yang nyaman. Maka yang terjadi, yang datang belanja rame, adem, senang, tentram. Dan ketika di rumahnya dapurnya mengarah selatan atau utara, maka di rumah itu adem, tenang, dan tentram. Sekali lagi boleh dicek.
Kadang tanpa sadar selama ini karena dapur menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, di rumah itu sering terjadi cekcok, pertengkaran anak istri, pertengkaran suami dan anak, atau istri dengan anak, atau suami dan istri, atau dengan mertua, atau dengan tetangga. Tanpa disadari, itu pengaruh energi negatif yang ada di dapurnya. Jadi kalau saudaraku paham dengan cara ini, apa salahnya dicoba diamalkan? Karena saya pasti inginnya apa yang saya sampaikan sangat bermanfaat, dan ini saya terima dari guru saya dan sekarang saya sebarkan lewat channel saya agar saudaraku paham dan bisa mengamalkannya. Semoga ilmu ini menjadi wasilah yang luar biasa buat usaha, buat ketentraman rumah tangga, buat bangkitnya ekonomi saudaraku semua. Dan kalau saudaraku ingin mendalami berbagai ilmu hikmah, ilmu semula jadi atau ilmu kebatinan Nusantara, silakan buka channel saya, channel JAA Terapi Rajo Mangkuto Alam. Semoga apa yang saya sampaikan benar-benar bermanfaat, benar-benar memberi keberkahan buat saya dan saudaraku semua. Amin amin, Allahumma amin. Salam satu batin, satu jiwa. Saya Rajo Mangkuto Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.